Kita nggak pungkiri loh, sesama wanita pekerja keras senang gitu ya. Tapi kok dia tega ngebuang aku gitu ya? Kamu kan anaknya Ustadz ya, kok kamu tega banget sih ngebuang aku? Nanti tuh kalau aku dosa orang gimana? बोल चूरिया बोले कंगना हाय न हो गई तेरी सजना. Hai guys, aku sekarang ada di rumah siapa? Kalian tau gak sih, di Indonesia tuh tanpa huru hara itu gak akan ada. Dia adalah satu-satunya yang ditunggu semua netizen. Kita lihat seberapa kaya dia, karena kita tahu dia juga termasuk miliarder dan inspirasiku. Karena kita kalau di entertainment bisa bertahan tuh keren. Kita intip yuk rumahnya siapa. Finally aku masuk dan bergemetar hati aku tutup dulu deh, takutnya dia minta uang lagi. Maksudnya nggak apa-apa, semua orang itu kadang minta uang, mungkin mereka tidak mampu, cuman kadang itu kan mengganggu gitu dah. Takutnya juga ada wartawan. Ayo kita masuk dulu yuk. 1, 2, 3. Emang harus gitu ya kalau masuk di rumah? Gede banget, oh my re. Ya Allah. Terus enek kelinci. Orang India pakai bahasa India ya, kayak hale he apko, merah nam lina, nam kia he. Kelincinya nggak bisa bahasa India guys. Aku taruh lepas sepatu dulu ya, karena bersih. Jadi kita harus cek rumah orang kaya. Wow, di sini ada kolam renangnya. Berasa kalau ada air aku masih harus nyanyi dia. Air ya, wow, ada kolam ikannya. Wah, propertinya ini daerah sini aja nih, daerah berkelas. Kita lanjut lagi rumahnya. Pakai sari ngos-ngosan guys. Nih pakai sari seribet ini terus harus naik, rumahnya kan gede ya. Wow, besar banget rumahnya guys. Doakan aku guys, nanti next time aku bisa punya rumah sebesar ini. Kok medok banget orang India bahasa Jawa nih. Tada. Wow, sekarang kita masuk rumahnya ya. Lihat, besar banget loh. Amazing. Ini keren banget sih, cewek bisa punya rumah kayak gini, kerja keras sendiri. Nanti aku bakal mau nanya-nanya gimana sih bisa mewujudkan punya rumah. Karena semua orang pasti punya impian rumah besar. Bisa kita lihat kak? Dibantu buka aja lah, takut aku menyentuh. Wow, Kak Niki. Tadi aku tuh langsung lihat rumahnya besar banget loh. Iya. Tapi kalau kata netizen ini kecil. Ih gila, besar banget. Emang netizen tahu berapa meternya di Jakarta? Enggak. Apartemen 1 tahun aja 100 juta loh, saya udah kewalahan. Oh, iya. Ini bisa beli loh. Nih ya. Dan tanpa maksudnya husband loh, Kak, sendiri loh. Netizen bisa apa? Makan aja susah, nggak boleh kayak gitu. Iya, sabar masuk. Selamat datang. Ya, cium pipi biar ketularan dong. Iya, amin. Ayo masuk. Semua proses ya, Kak ya. Proses. Ayo masuk dulu, masuk. Masuk dulu kita ya. Masuk. Finally kita sudah di rumahnya Kak Niki Mirzani. Jadi Lina Bekerja ini kemarin tuh udah ke HW dia, ya kan? Ke Iya. Holy Wing. Terus bilang, "Kak, mau dong aku Kak diundang," gitu Iya kan. dong. Ya udah akhirnya ya udah kita undang, sekalian nanya. Ingat ya minta undang aku. Iya, sekalian nanya-nanya tentang kehidupannya Lina Mukerje. Iya, Belakangan ini kan kayaknya kalau lihat TikTok tuh isinya bulian terus. Dari dulu sih. Dimaki terus, direndahin netizen terus. Iya nggak apa-apa sih. Ya. Yang penting kita kalau direndahin kita jangan balas gitu lah. Kita berdoa aja yang semuanya yang ngomong jelek itu rezekinya banyak. Amin. Aku dulu orangnya pemarah sih, tapi aku pikir buat apa ya? Iya, mau marah sama orang banyak gitu nggak dikenal, buang-buang energi Iya nggak? juga sih. Nah, aku mau sombong dulu. Oh, boleh. Ya, ini aku ajak ke rumah. Biasanya aku males ngajak ke rumah. Iya. Tapi kamu aku ajak biar jadi motivasi. Iya, biar rezeki juga kan, maksudnya aku lebih kerja keras maksud aku. Kamu umur berapa? 32. 32, aku 36. Beda dikit lah kita. Ini ruang tamu. Ibaratnya dulu kelas 3 SMA, aku masih kelas 2 SMP. Jadi nggak jauh kita umurnya. Ayo beda 4 tahun ya. Segitu. Ya, ini rumahku. Ini walaupun rumah KPR 5 tahun, tapi sebelum 5 tahun ini kurang lebih setahun lagi udah lunas. Tapi aku menduga ya semua ini 10 eman lebih loh.
Kalau sekarang nominalnya udah di atas 12. Oh iya. Kalau tahun ini ya. Tapi aku lumayan tahu ya, maksudnya sekitar karena kan aku suka survei rumah juga gitu. Karena kalau hitungannya 3 tahun yang lalu ini masih sekitar 7 sampai 8 M. Sekarang kalau lihat kan sekarang bisa lihat jual beli rumah di aplikasi-aplikasi kan. Kalau lihat di Pesanggerahan Jakarta Selatan yang 200 meter aja sekarang harganya udah 8 miliar. Wow. Gitu. Kalau ini kan hampir 400. Jadi ini ya laki-laki yang mau dekati jadi bingung ya karena dengan kekayaan seperti ini. Amin. Ini namanya ruang tamu. Ruang tamu. Tapi ya? ini ruang tamu untuk orang-orang yang nggak deket sama gua. Kayak Pak RT gitu. Misalkan ada siapa. Pak RT juga main kesini kadang. Main, kadang-kadang harus lapor ya tetep ya. harus lapor. Soalnya kan di wilayah sini kadang-kadang suka bikin acara. Oh, iya Kalau bikin sih. acara, kadang-kadang suka minta sumbangan kan gitu. Oh iya. Dan alhamdulillah gue selalu jadi penyumbang terbesar. Dan mereka selalu respect ya berarti. Iya, Tahu iya, lah maksudnya pasti. kita ini selalu. Karena ulang tahun anak juga bagi-bagi sembakonya di sini gitu. Jadi kita sebagai warga walaupun artis ya selebriti terkenal tetap harus bermasyarakat sama penduduk-penduduk di sini. Walaupun gue itu hampir tidak pernah keluar rumah. Gitu ya. Gue tuh lebih suka di rumah, pulang kerja di rumah, libur gue di rumah, paling kalau mau pergi Spend time with anak. ke mall gitu. Jadi sebenarnya gue nggak kenal sama tetangga, tapi kalau keluar pasti say hi. Oh, iyalah, harus lah. Gitu. Rina mau kerja belum punya rumah ya? Nggak punya, belum. Belum, jangan nggak punya. Iya, maksudnya tapi kalau di kampung aku udah beli. Oh di kampung Tapi udah. di sini belum karena mahal kan. Jadi Iya. aku harus saving dulu. Apalah bertahap. Bertahap apa-apa. Mau tahu apa tentang gua? Oh, tas ya, tasnya. Oh mau lihat? Heeh. Ayo. Kan selama ini ada yang julid ya pengen lihat tasnya gitu. Boleh. Kan aku lumayan tahu lah ya branded itu gimana gitu. Nah ini ruang TV nih. Ini ruang TV. Kalau mau nonton TV apa? Wow, ini udah TV-nya Di besar. sini. Tuh kursi pijit kalau capek pulang syuting malam-malam pengen relaksasi Yang dulu. aku bingung juga badannya sih kok terjaga itu diet atau apa ya? Ini minum Nikita Slim. Aku boleh nggak sih coba? Boleh ntar aku kasih ya. Maksudnya biar aku tuh slim kan aku selalu dikira Ya tapi nanti kalau bagus promosiin. Ya, pasti Kalau dong, nggak itu bagus mah- jangan. Itu mah aku mah nggak usah disuruh, makanya bener-bener main pakai beneran. Iya, tapi kalau Nikita Slim itu bagus dia yang dihajar perut duluan. Buncit kan kayak udah punya anak. Iya. Iya. Kan udah nggak ini, jadi ya wajar. Udah nggak perawan. Oh iya. Loh, umur 32 harusnya kalau udah nikah 18 tahun anak aku udah banyak loh. Iya kalau bikin anak terus. Harus dong. Ada yang nggak, ada yang umur segitu belum baru punya anak satu ada. Kalau lu memang doyan kali. Iya. Ini ngapain sih? Ini ngapain sih? Ribet banget. Iya, dia mau masuk sedikit aku ini. Oh iya boleh. Oke. Kalau lu kena mental langsung. Tapi sebenarnya seorang Nikita Mirzani ini galak nggak sih sama karyawan? Nggak pernah marah gua. Masa sih? Iya bener. Mail itu ininya kamu kan? Mail itu temen. Dia pernah julid aku soalnya, jadi aku ingat terus. Oh dia apain sama Mail? Nggak ngaca lu suka ngatain orang katanya. Oh ya? Iya. Waduh. Ya salahnya nggak mulut banci ya. Ya kan juga belum kenal, orang kan kadang Ember. bisa. Nah ini kamar pribadi aku nih agak berantakan nih karena Wow. lagi sakit kan jadi banyak obat-obatan. Tuh. Jamnya nggak nahan ya. Oh ini tasnya. Ini koleksi tas aku. China. Bacanya aja China. banget. Cendol. Bacanya aku terus terang loh brand itu walaupun aku bisa Susah ya? sama Hermes gitu. Aku tuh baca-bacanya kurang pinter lah intinya, tapi aku Pinter. tahu harga-harganya. Ini kan pokoknya bisa 1M, 3M, 5M kayak gitu. Enggak lebay, lu lebay. 1M, 3M. Satu tasnya ada yang 1M, enggak ada yang lewat dari Masa sih dari Kak? 1M. Tapi kok ada di TikTok bilang 2M waktu itu. Lebay berarti. Tapi di TikTok pernah loh. Ada salah satu TikToker bilang harganya 2M. Enggak ini sih, kalau ini 1M kan. Ini juga nih sekarang udah 1M. Enggak ada yang sampai 2 3M belum. Berarti mungkin orang TikToker kan aku nggak tahu juga. Iya, kan? belum kepikiran untuk beli yang harganya segitu. Karena juga maklum lah aku buru-buru beli kayak gitu. Hidupku tuh masih belum stabil 100%, nggak miskin banget Iya. tapi nggak yang Belum kaya lah, gitu. belum. Iya. Jadi mah nggak tahu jujur loh daripada kita sok-sokan kayak pro-pro punya branded ya. Iya benar. Tapi ternyata sok kaya, aku nggak bisa kayak gitu sih. Iya benar. Jadi ini lumayan lah aku dapat informasi tentang Hermes. Bacanya katanya Hermes ya, nggak tahu deh. Hermes. Jadi Ah. dari Kak Niki aku tahu oh ternyata kalau ada orang aku punya 3M atau apa, beli ini kayaknya bohong ya. Ada tipenya dong. Oh, iya. Ada Tapi mungkin aja kali ada yang 2M memang ya. ada yang 5M juga ada. Oh, ya berarti benar. Tapi gue belum punya. Oh iya, berarti maksud aku ada orang yang pernah Ada, pamer. ada. Heeh. Itu Oh ada. iya, berarti benar di TikTok itu kan sekarang kalau orang punya Himalaya 2 3M ada. Oh iya berarti ada. Boleh pegang nggak sih Kak? Pegang aja.
Harga tas kayak gini merinding gue. Nih netizen, tas ini mahal banget. Ini boleh tahu belinya di mana? Karena kan nggak semua store bisa ini ya. Kalau gua itu sebetulnya lebih suka beli sama apa ya namanya? Jadi kayak misalkan temen Ya, gitu. tapi kok sampai ada lecet sedikit nggak sayang ini? Enggak. Ya barang yang harus dipakai. Oh, Kalau iya udah sih, dipakai bener pasti juga sih. rusak dong. Kecuali didiamin iya. terus. Ini artis-artis paling suka model ini yang aku tahu. Nah, kebanyakan tuh gua belinya tuh langsung di Riz, tapi kadang-kadang gua tuh punya grup isinya artis-artis semua. Yang beli dari ada situ. Kak Luna, ada Kak Ayu Dewi, ada semuanya. Mereka biasanya belinya di situ dan gue juga ikut beli di situ. Jadi dia tuh kayak resellernya, ya reseller yang bisa masuk ke toko yang ada di Paris yang bisa dapat tas apa aja gitu. Ya ampun, total tasnya aja bisa dapat rumah loh guys. Ada juga yang belinya second. Ada juga ya. Ada. Jujur ya nggak mau yang Nah, iyalah, nggak semua tas tuh keluar lagi yang baru dengan tipe yang sama, model yang sama. sama terakhir mau lihat yang hitam ini dong. Nggak berani megang, takut aku lecet. Tapi di Indonesia tuh udah banyak KW-KW juga ya. Ya jangan KW dong, mendingan nggak usah pakai daripada beli KW. Ngapain sih hanya untuk dipuji? Oh iya, tapi kalau ini kelihatan banget sih. Maksudnya masih bener-bener kayak baru-baru gitu loh. Ini Kroko baru selesai di spa kemarin di Paris, baru diambil. Ini kan nggak semua orang loh bisa punya ini, kan terbatas mereka ya. Sebetulnya bukan nggak kalau punya uang pasti bisa beli sih, tapi kalau salah ya, walaupun kalian punya uang belum tentu kalian dapat yang kalian mau. Gitu. Tuh netizen ya, aku aja megangnya takut loh. Karena saya tuh kalau punya tas mahal aja takut loh pegang-pegangnya, takut rusak gitu ya. Tapi kalau beli nggak dipakai buat apa ya? Iya, kalau beli ya Cuman kan resikonya. maksudnya karena aku tuh hemat. Jangan kan mikir tas, yang penting orang yang hidup sama aku tuh nggak lapar. Itu aja struggle loh di Jakarta. Dulu itu gue malah nggak pernah kepikiran untuk beli-beli barang-barang branded. Gue tuh baru koleksi barang-barang branded tuh baru Karena Kak Fitri juga mungkin sahabatnya kan suka. hampir 4 tahun belakangan ini. Sebelumnya nggak pernah beli walaupun mampu, karena yang di dalam otak itu adalah bagaimana cara nabung supaya bisa beli sesuatu yang lebih penting dulu. Iya bener sih. Gitu. Tuh. Nah sudah kita ya lihat dari tas-tasnya yang bikin aku merinding disco. Hai, welcome back di Crazy Nick Miril. Kali ini gue bersama seseorang yang setiap gue buka TikTok atau Instagram, tapi lebih ekstrim di TikTok sih ya. Karena kadang-kadang si Lina ini suka ngebalas-balesin komentarnya netizen, Iya. ditaruh di VT. screennya, di VT-nya, terus dijawab gitu kan, Lina mau kerja. Adiknya kerja palsu. Oh, adiknya ya. Tetep ya, pokoknya India ya. Suka banget sama India sih. Iya. Sampai disakiti cowok, nanti aku ceritain deh yang seru. Oh. Lina, boleh tahu nggak pekerjaannya sekarang apa sibukannya? Kalau aku sih dari dulu aku bisnis. Pertama aku banyak temen yang lumayan tajir dan pengusaha, suka aku bantu promo ya, berarti endorsement masuknya. Terus aku juga jual emas, tapi emasnya ukiran India karena suka India. Terus ada ekspor impor sih kecil-kecilan, kadang Dubai, kadang India. Ekspor impor apa? Aku bantuin temanku kayak jual jati, kayu jati yang dibikin meja gitu. Aku bantuin itu, terus pokoknya emas sih lebih Dubai sama India, ada yang titip-titip. Ya ada istri pejabat, ada orang biasa juga macam-macam. Dari harga 3 juta sampai 400 juta. Tapi ya nggak setiap saat orang beli lah kalau udah Iya, beli. karena terlalu mahal. Cuman itu ada bisnis itu. Sama di kampung ada sedikit lah bantuin orang tua kayak sawit. Oh, berarti orang kaya dong. Kalau aku pernah dapat 200 juta, 250, tapi kan kalau di Jakarta uang segitu bagi aku nggak kaya loh. Karena dengan 200 juta bayar karyawan berapa? Belum sial-sial hidup. Sial hidup itu maksudnya gini, rumah kita dibangun tapi kadang-kadang AC-nya rusak. Ini rusak, itu kan banyak kayak gitu. Ya nggak miskin banget tapi ya nggak kaya-kaya banget. Ada lah ya. Ada lah cukup, tapi 200 juta nggak mesti, kadang 100, kadang 150. Tapi kalau dunia entertainment segitu masih agak kecil loh. Ya. Umumnya kayak Dinar atau siapa kan aku sering ngobrol, mereka 1M aja dapat loh. Aku Berapa kan, lama? Apanya berapa? 1M dapat berapa lama? Nggak tahu sih ya, bisa aja sebulan dapat kalau dilihat endorsement mungkin ya. Tapi kalau aku maksudnya masih kecil lah kalau dibandingin yang lain-lain. Oh, oke. Tapi ya bersyukur. Iya, iya, iya. Nah, Lina ini umurnya berapa? 32. 32. Kan ada tuh di TikTok 32 kayak umur 50 gitu. Nah, ya kan badannya emang nggak bagus. Kalau Nikmir kan terjaga, kalau aku kan enggak. Jadi nanti minum ininya slim lah. Lah, aku juga makan apa aja. Gue makan apa aja. Karena gua nyampah. metabolismenya orang tuh beda-beda loh. Karena lu digantung. nggak olahraga. Iya, gym aku bayar Masa? gym. Iya. Cuman kan memang aku tuh ada orang kan pendek. Jadi kalau dia buncit perutnya terlihat kayak gede gitu loh. Aku kan pendek cuma 153.
Oh, oke. Kan orang-orang nih netizen tiktokers ya belum pada tahu nih sebetulnya Lina mau kerja ini lahirnya tuh dari keluarga apa sih? Kok tiba-tiba bisa menjadi selebriti bukan sih? Karena Bukan lah. kalau Mungkin seleb sosmed ya, lebih gitu. ya kali. seleb sosmed lah ya, karena kalau selebriti Walaupun tuh- masuk TV berkali-kali, kalau nggak ada film, nggak ada nyanyi, nggak ada ini, nggak ada itu kan tetap belum bisa dibilang Nah, benar, selebriti. kayak gini Cuman aku baru- pernah nge-host TV beberapa kali sih. Tapi nggak sering, 3 kali 4 kali ada. bukan nge-host berarti itu, cuman bintang Iya. tamu. Iya. Nah, ya tetap aja belum. Karena pernah nge-host mungkin acaranya kurang laku, jadi bungkus. Oh, bisa jadi ya. Bisa jadi itu. Jadi sebenarnya ya ada, tapi aku tetap nggak mau dibilang selebriti juga sih, biasa-biasa aja. Oke, influencer kali Nah, ya. ya kayak gitu aja lah. Kenapa bisa jadi influencer dan jadi buah bibir sekarang tuh? Karena sebenarnya Asal aku tuh- muasalnya bagaimana? Aku tuh dari 2012 dulu waktu Sahrukan konser di sini kan pernah Pak Manoj undang, itu cuman aku yang masuk kamar artisnya. Kok bisa kenal Pak Manoj? Kenal semua sih, karena memang aku suka India, jadi aku suka cari-cari ketemu acara ya kenalan gitu sih. Aku berani kenalan gitu, pengen kenalan gitu. Akhirnya karena mereka lihat aku punya channel di Bollywood, ya mungkin ada tempat lah di hati mereka gitu. Kayak Bu Raki, waktu acara nikahan aku jadi nge-host TV di acara mereka gitu kan. Jadi pokoknya intinya kalau ada India, Bollywood di Indonesia itu pasti Lina gitu. Ya tapi awalnya bisa sampai nggak diundang langsung ke TV. Enggak, awalnya tuh aku dulu waktu ada konser di Jakarta itu aku tuh kan jual HP, aku juga ditipu orang sampai tidur di jalan. Terus aku gimana caranya aku bisa bahasa Hindi, ngobrol, terus aku bisa masuk kamar mereka, aku kejar lagi ke Malaysia kalau mereka konser. Dan mungkin ada peribahasa seperti ini ya, luck by chance. Jadi kayak waktu itu aku punya kesempatan di mana kenal cewek, aku tuh nggak tahu kalau cewek itu bosnya Sahrukan gitu loh, promotor. Bapaknya produser film Sahrukan juga. Aku cuma kenalan biasa sih. Tapi dia kayak seneng sama aku gitu, terus dia bilang gini, kamu mau nggak ke Malaysia? Kata dia, boleh. Saat itu aku pertama kali keluar negeri. Pas aku pergi, dia nanya, kamu tidur di mana hotelnya? Aku jujur cuma bawa uang 700.000 loh. Aku nggak ngerti cara exchange money, aku nggak tahu bahasa Inggrisku juga masih jelek banget. Terus kamu nggak usah booking hotel, aku kasih Ritz-Carlton, kamarnya sebelah Sahrukan. Nah di situ aku dapat VVIP, ada sih sekarang di situsnya masih. Jadi satu-satunya di Malaysia cuma Siti Nurhaliza. Dan di Indonesia aku, di situ pertama kali kayak aku mulai dikenal masyarakat Indonesia karena beruntung kan. Nah makin aku sering ke India bolak-balik gitu ceritanya. Jadi karirnya nggak, dan di India juga pernah jadi gelandangan yang nggak bisa balik ke Indonesia lagi tuh pernah juga ngerasain. Kenapa tuh? Iya ada masalah-masalah, misalnya kayak tiba-tiba bagasi kelebihan dari dagang, tiba-tiba nggak bisa balik karena uangnya minus, nggak bisa beli tiket. Jadi makin berbulan-bulan di sana earning money kan. Jadi nggak bisa balik, pernah sih jadi gembel kayak nggak makan 2 hari juga. Di India? Iya, di Jakarta pernah, di India pernah. Jadi susah banget ya, kayak aku tuh makanya gini, kalau ada seorang Nikita itu terkenal sampai namanya di atas, aku tuh nggak pernah mental adjustment kayak gini. Ih kok bisa ya dia begini, cara apapun orang bisa di atas tuh keren, aku gitu aja. Karena aku pernah ngalamin loh, kita nggak usah bicara jadi artis deh, gimana kita nggak punya hutang sama orang, itu. Jadi menurut aku kamu keren gitu aja. Nah, kalau masa kecil kamu tuh gimana? Kamu sekolah di mana? SD-nya, SMP-nya, SMA-nya? Jadi aku tuh sebenarnya orang Jawa ya, teman-teman aku tuh orang India, tapi aku bisa bahasa India. Jadi aku di Jawa Timur Banyuwangi, tapi bapakku tergolong orang yang kurang mampu. Jadi kita transmigrasi ke Kalimantan. Jadi aku bisa bahasa Dayak, bahasa Banjar. Jadi dari kecil di sana, cuman aku pas umur 12 tahun, aku kayak Kak Niki juga pernah di pesantren. Jadi aku pernah MTS di kabupaten, di kecamatan, di ibu kota Samarinda. Akhirnya aku merantaunya di sini, kerjanya bolak-balik luar negeri. Jadi pindah terus. Gitu, masa kecilku sangat suram sekali karena ketika aku sekolah itu aku harus jual jeruk. Bapak aku punya kebun jeruk gitu. Jadi aduh jadi mau nangis. Jadi aku tuh setiap hari tuh baju aku kotor karena aku tuh harus manjat pohon jeruk. Gimana caranya aku jual ke teman-temanku sekolah. Kalau dapat uangnya, tapi untungnya aku agak berprestasi sih. Bukan ini aku sombong ya, nanti dibilang Lina sok gini, tapi aku cerita apa adanya ya. Lumayan juara 1, dan saat itu nggak ada orang nemanin aku karena kan mungkin kotor, jorok gitu. Jadi aku adalah orang yang menderita. Terus kalau pulang aku harus cuci piring, ibu kan bikin nasi kuning ya. Pas cuci piring itu pas cuci kena tangan terus berdarah gitu loh. Karena kan susah nyucinya. Jadi pokoknya sangat menderita sekali, bahkan baju sekolah itu pakai yang bekas, yang 10 ribuan. Kadang-kadang masuk ke kolong rumah orang gimana dapat bekas recehan orang. Cari uang receh sekolahnya gitu. Sangat-sangat menderita, makanya buat kalian semua kalau dikasih hidup tuh bersyukur deh. Lihat hidupku tuh bener-bener, dan kurang kasih sayang Kak. Mungkin kita punya orang tua, tapi orang tua aku tuh cuek. Kalau orang tua yang lain kan ngajarin belajar, karena orang tua aku juga nggak sekolah. Jadi lu mau peringkat, mau apa, kayak aku teriak misalnya aku ranking 1, ya mereka biasa aja. Nggak akan pernah kayak ngasih apa ya namanya kayak komplementari itu kayak suatu ucapan atau apa itu nggak ada. Jadi ya mau lu ranking 1 mau ngapain itu
Ya udah. Ya udah kayak sedih sih. Aku tuh sebenarnya pengen kayak anak-anaknya orang tuh bisa ngerti kayak sekarang misalnya aku terkenal ya mereka misalnya cukup dikenal bukan terkenal banget ya mereka biasa aja. Nggak yang over proud kayak gitu enggak. Itu ada sedih sih kayak aku tuh pengen sih punya orang tua tuh yang kayak duh anak aku tuh bisa bahasa India, bisa Arab terus ada dulu menteri India ya datang ke Indonesia waktu ketemu pemerintah Pak Jokowi gitu atau SBY itu aku loh Kak ketemu menteri Indonesia sama India yang ngobrolin gimana bahasa ngurus negara ya mereka diplomat sih tapi orang tua aku tuh nggak akan ngerti kalau anaknya tuh bisa sampai tembus kayak itu keren gitu nggak tapi orang lain deh keren ya Lina kamu bisa bahasa Hindi karena kamu ada dokumentasinya saat kamu sama ada semuanya ada lengkap tapi waktu aku di Samarinda dulu kuliah aku tuh juga kayak guide jadi kalau ada orang buka batu bara banyak orang India atau Arab bisa lewat aku sih jadi kayak misalnya cari lahannya warga kayak gitu-gitu sih. Kamu belajar dari mana bisa bahasa Hindi? Iya aku nonton film aja aku orangnya cepet ini sih belajar body language belajar bahasa asing itu langsung nggak ada yang ngajarin sih otodidak. Oh jadi kamu otodidak nggak les dulu? Nggak gitu? pernah les. Oh kenapa kamu segitunya banget sama artis India? Gimana ya karena dulu kata bapakku waktu hamil aku tuh maksudnya ibuku yang hamil bapakku tuh suka denger lagu India gitu jadi mungkin sekarang aku tuh jadi kayak dari kecil kayak dicekokin lagu India jadi suka banget terus kayak nggak tahu ya mungkin jalan hidup kali pacarnya India bisnisnya India perginya juga ke India gitu sih terus rezekinya juga di situ sih mungkin kalau aku mencoba rezeki lain belum tentu sebagus ini juga kali karena satu-satunya India yang mungkin di sosial media orang nggak bosen sih kadang kalau kayak kita sensasi settingan juga orang bosen tapi kalau India tuh kayak orang kepo artis ini kayak kabarnya apa kan aku langsung ke lapangan sana sih jadi aku ambil dari berkahnya aja oh mungkin jalannya Tuhan begini aku dulu nggak percaya jalan Tuhan loh tapi pas aku jalani oh setiap orang punya masing-masing cara Kak Nikmir caranya begini, Lina caranya India kali gitu ya mungkin mungkin loh bisa jadi ya. Nah tadi kan Lina bilang katanya pernah ketipu ya kan sama orang di India karena dijanjiin foto sama Shahrukh Khan itu ceritanya gimana? Dulu tuh ada si artis Indonesia aku pernah sebut deh tapi aku sebenarnya udah nggak dendam sama dia. Siapa? Dewi Persik. Oh ya nggak usah disensor lah. Tapi udah pernah disebut kan? Udah pernah di tempat Dennis Cadel aku sebutin. Tapi aku tuh bener loh ketemu dia aku nggak dendam. Jadi dia tuh dulu kan itu tahun berapa? Tahun 2012. 2012. Oke. Jadi gini waktu 2012 itu dia kan disuruh Pak Manoj nyambut Shahrukh Khan. Aku kan pengen terus dia tuh butuh orang yang bisa bahasa India waktu itu. Terus aku chat dia di Twitter. Sebenarnya mungkin ada kesalahpahaman atau gimana nggak tahu dia bilang datang aja ke Jakarta katanya. Tapi itu real Twitternya dia? Iya iyalah, real. Aku kan ketemu sama dia. Oh akhirnya ketemu? Itu pertama kali aku ke Jakarta pas aku ketemu dia tuh sebenarnya dia baik loh pertama tapi aku nggak tahu mungkin mantan asistennya dia yang mungkin mempengaruhi atau apa aku kurang tahu. Terus habis itu aku bilang ke dia Kak aku tidur di mana ya dengan polos gitu kan aku nggak punya uang. Katanya dia mau minta diajari dan dia bersedia aku datang aku tukaran BBM loh. Nah terus habis itu pas aku udah datang ke dia, kok dia berubah. Habis itu aku bilang ke dia Kak aku tidur di mana, dititipin sama teman artisnya Nata Narita lah waktu itu. Aku nggak ngerti ya gimana ceritanya. Aku terus katanya Dewi Persik mau minta maaf sama kamu katanya. Ada sesuatu yang mau diomongin, ditaruhlah aku di Sunter. Aku tuh berdiri lah di Sunter situ. Pas aku berdiri dia nggak datang loh Kak. Telingaku berdarah waktu itu kan pertama kali naik pesawat. Abis itu aku sedih banget, aku teror dia di Twitter loh. Aku laporin Jupe waktu itu. Kamu jahat banget ya. Aku tuh nggak ngerti ceritanya kenapa dia buang aku gitu. Jadi dia tuh nyuruh aku datang, dia kayak nggak tanggung jawab, ditaruhnya kayak gitu. Abis itu aku chat dia gini waktu itu. Kamu kan anaknya Ustadz ya, kok kamu tega banget sih ngebuang aku. Nanti tuh kalau aku dosa orang gimana? Aku jujur loh, aku tuh bukan ngefans kayak gimana, tapi aku tuh suka karya dia. Kita nggak pungkiri loh sesama wanita pekerja keras seneng gitu ya. Tapi kok dia tega ngebuang aku gitu ya. Jadi aku tuh langsung nggak suka dunia entertainment dari situ. Aku chat dia, aku teror dia, aku sumpah-sumpahin yang ini. Dia blok aku. Aku sempat ketemu waktu itu ya di TV. Kayaknya dia langsung ngeblok aku lagi. Tapi terakhir kita udah agak baik karena aku ketemu di tempat Raki Panjabi waktu dia main film. Aku yang nyalamin dia loh Kak. Aku salamin dia karena kalau aku tuh sebenarnya sakit hati kadang-kadang suka nangis loh kalau ingat Sunter. Aku dibuang demi ketemu artis, kalau aku gimana gitu. Tuh sampai sekarang tuh aku masih nangis, ada security tuh aku ingat. Pengen ngasih uang sih kalau ketemu Pak. Aku boleh di sini nggak kan berdiri sambil digigitin nyamuk ya. Kenapa Mbak? Aku dibuang artis. Aku bilang, "Hah, masa sih? Tapi Bapak jangan kosa aku ya." Enggak aku tak beliin gorengan kamu ya. Iya, terus aku tuh sampai yang udah nangis banget. Terus aku tuh pernah komplain sama orang yang loh. Kak, kok saya dibuang Dewi Persik ya? Aku kasih chat-chatannya. Kamu masih pegang chat-chatannya? Masih. Terus dia cuma ngomong gini, kamu lagian sama artis ngapain cepat percaya? Bisa aja kan dia nyuruh tapi berubah sampai di sini.
Dia cuma ngomong kayak gitu pas aku ketemu di hotel nungguin artis, si orang MNC-nya tuh cuman kayak ngeliatin aku dari kaca kayak kasihan gitu loh. Karena aku tuh bener-bener habis dibuang itu, aku nggak tidur sampai siang, telinganya masih berdarah kan iritasi. Sampai aku ke hotel itu udah jadi kayak gembel, tapi aku ditolongin orang sih. Kamu itu di hotel bayar uang sendiri atau? Enggak, jadi gini, aku tuh sebenarnya ketemu temanku yang dari Tasikmalaya. Ya, kan kamu katanya kan suka Sarukan, terus kan dia ini kan katanya penyambut si Sarukan. Iya, jadi aku tuh pengen nebeng dia intinya dulu tuh, pengen lihat. Lalu aja. kamu kirim message lewat Twitter. Iya, ke DP. Iya kan? Kata dia ke India, ke Jakarta aja. Iya, dia bilang langsung dia bales. Udah ke Jakarta ke rumahku aja. aja katanya. Oh, terus ke rumahnya kamu nih? Nggak sampai ke rumahnya, waktu di MNC itu nggak tahu dia berubah pikiran, aku dititipin teman artisnya lain. Oh, tapi ketemu nggak sama dia? Ketemu. Udah ketemu ngomong apa? Dia bilang tunggu aja di sini ya, nanti aku atur gimana, soalnya sama asistenku kamu nggak boleh tidur di rumahku. Asistennya mungkin ada envy atau jealous, aku nggak tahu, atau dia dipengaruhi asistennya. Saat itu dia baik loh sama aku dipeluk dia, oh tunggu ya gini-gini, pokoknya dia baik banget, ketemulah. Nah terus habis itu ya aku kalau soal hotel, ada temanku di Tasikmalaya memang mau booking hotel buat nonton konser, aku mau sama dia sebenarnya. Cuman karena dia artis ya aku seneng lah gitu. Terus ya udah habis itu aku sakit hati banget sih kalau ingat itu, tapi aku mencoba gini, mungkin dia dulu nggak kenal aku, mungkin dia gimana, jadi sekarang nggak dendam sih. Waktu kemarin ketemu aku salamin dia sih. Cuman jujur aja kemarin ketemu tuh tahun berapa? 2019. Oh, udah lama dong. Udah lama. Oh, tapi dia inget kamu nggak? Ingat lah. Orang kemarin Saiful Jamil aku tanya, itu Mami DP. Aku cerita loh ke Saiful. Aku apa kata Saiful? Oh, dia ya kaget sih. Cuman aku bilang aku nggak dendam gitu. Ya tapi udah lewat juga lah. Udah lewat lama banget juga, kejadian 2012 lah. Tapi aku salamin dia loh. Masa kalau aku mungkin dulu jahat aku bisa panggil wartawan atau apa gitu, tapi nggak usah lah, aku gitu aja, aku sabar aja. Terus aku ketemu dia, Mami DP, aku salaman gitu aja. Dia ingat aku lah, di TikTok pasti muncul di nomor kerja, nggak mungkin, dia kan main TikTok juga. Terus dia nitip salam kemarin sama Saiful Jamil, ya Mami DP lain kali jangan gitu sama orang ya. Aku tuh nggak dendam loh Mami DP, terus aku bukan berarti ya ada Nikita terus aku kayak enggak. Ini kan cerita aja. Gua aja nggak tahu. Kan kebetulan nyambung karena ceritanya kayak gitu. Tapi maksudnya aku tuh semua kayak Mami DP atau kayak Kak Nika, pokoknya semua siapapun aku lihat dari kayak kebaikan, inspirasinya aja. Karena kalau kita lihat kayak kurangnya manusia, kayaknya nggak ada yang bagus. Jadi aku lihat kayak Mami DP, kayak Kak Nika semua bagus gitu aja. Jadi di sini tuh bukan aku kayak ini menceritakan masa lalu. Takutnya nanti si Lina nih nyari kesempatan ya mentang-mentang nih kita sama, enggak, sama sekali enggak. Aku karena ini pertanyaannya kan dia pernah ditipu. Katanya mau. Ya menurut aku tuh agak sedikit kayak bohongin aku lah, karena aku tuh dengan polos datang jauh-jauh, orang aku nggak punya uang. Sekarang lebih pinter kan? Sekarang udah pinter. Pinter lah sekarang kayaknya, belajar dari Nikita kali. Tapi intinya ya pokoknya buat fansnya DP atau apa, aku tuh di sini nggak ada cari yang kayak gitu. Semua orang entertainment senior. Dan aku harus belajar gitu aja. Pokoknya aku malah kalau bisa ya semuanya tuh temen gitu aja sih. Lah terus abis itu di India ketipu gara-gara salurkan lagi. Kenapa? Enggak sih, kalau ke India aku belum nggak ketipu. Oh enggak. Terus di India ketipu kenapa sampai ngegembel? Aku kalau di India tuh bukan ditipu-tipu yang kayak temen atau apa, tapi gini, kakaknya Rani Mukherjee kan aktor, pernah main film ya, maksudnya Raja Mukherjee namanya. Dia tuh pernah ngejanjiin aku ketemu si Raninya itu. Ternyata setelah aku baca di Google, kakaknya itu kayak fraud, suka salah, jadi suka ngejanjiin cewek main film atau apa, ditidurin, setelah itu dibuang. Nah mungkin kakaknya Rani sempat punya niat nggak bagus. Jadi aku ke India kan bisa sekali 2 kali karena pacarku kan orang India, jadi ngebatesin. Otomatis karena aku bisa cuma 2 kali ke sana, aku memohon banget ketemu artis supaya aku takutnya nggak bisa ke India lagi. Ternyata pas aku udah ke sana ya dibohongin, kan orang banyak bicara ini setelah datang nggak sesuai gitu. Masih. Lah kamu bisa pacaran sama orang India tuh, orang India asli tinggal di India atau dia udah hijrah di Indonesia ke Jakarta? Jadi gini, aku tuh ya gimana ya, kalau cowok Indonesia kayaknya ngelihat aku tuh B, tapi kalau orang-orang luar tuh seneng. Nah termasuk cowokku yang India itu, jadi dia tuh CFO perusahaan paling ternama di Indonesia, terus ada acara bisa orang India yang kaya-kaya gitu loh. Nah terus aku ketemu dia tuh di situ langsung kayak jatuh cinta aja sama aku. Ya aku pasti tuh punya pacar, temenku gini, udah kamu gak usah kerja di bank lagi, sama dia aja, kan aku polos. Jadi aku keluar aja lah dari bank gitu, apalagi dibiayain kayak gitu loh. Abis itu kata dia kalau kamu pacaran sama aku biayain. Ternyata omongannya ketika pacaran, biasalah laki-laki kalau ngedapatin kita tuh bicaranya tuh besar, pas udah dapat cintanya juga nggak bakal lama gitu. Jadi aku kaget, aku keluar, ternyata dia bilang, oh dunia juga aku kasih kalau jadi pacarmu, pas ketemu aku kerja sendiri. Omongannya nggak sesuai gitu loh. Malah aku ngekos, lucu, dia tinggalnya di Ascot yang mungkin 1 bulan dia sewa 40 juta 30 juta ya, karena gede, ruangannya memang besar banget. Aku dikasih kos-kosan yang kecil yang ada lumut kalau mandi. Masa sih? Dari situ aku nggak percaya cowok. Maksudnya gini ya. Terus apa, lesbong dong? Jadi lesbong? Nggak juga sih, maksudnya kita tuh lebih baik percaya diri sendiri aja. Maksudnya kalaupun kita dapat jodoh kaya, tetap kita harus punya simpanan uang sendiri.
kalau ditinggal nggak jadi gembel, kan pernah kata-kata Ya kamu. benar. Aku ingat loh. Jadi perempuan emang harus gitu. Be rich ya kata kamu. Iyalah. Jangan kita impiannya pengen nikah sama orang kaya biar kaya, tetep aja Ini mengandung bawa kalau pertanyaan-pertanyaan sedih itu aku suka orangnya gampang nangis. kalau diceraiin ngegembel juga lu, ya kan? Jadi harus memperkaya diri sendiri dulu. Iyalah, begitulah. Gampang nangis aku. Aku tadi hampir nangis tapi aku tahan lah. Harus Iya, strong. Iya. Tapi aku nanti mau cerita soal aku depresi ya, biar maksudnya orang itu gini, maksudnya takutnya cewek-cewek itu kalau dipacarin orang kaya itu langsung bangga. Nanti aku cerita tuh biar kedepannya tuh jangan percaya kayak gitu. Aku pernah depresi soalnya gara-gara cowok. Kamu pernah dipacarin orang kaya? Sering, aku selalu kaya sih cowoknya. Masa sih? Kok beruntung sekali dirimu? Iya, bukan beruntung, pasti orang kaya punya pikiran lah kenapa mau. Sama kayak Nikita. Fetis kali, fetis. Enggak, bukan. Kenapa Nikita juga yang mau banyak orang kaya? Pasti ada yang mahal dari Nikita. Karena kayaknya ada fetisnya dia. Fetis apa sih arti? Fetis itu imajinasi kotor. Aku. Iya, pasti cowok-cowok imajinasi kotor sama lu. Makanya dia mau malu. Tapi nggak juga, nanti aku ceritain yang cowok nggak nyentuh aku ada loh. Oh ya? Ada. Oke, sebelum cerita itu mau tanya dulu. Menurut lo artis yang paling sombong yang pernah lo temuin? Ini baru dibeliin. Dia kasih aku cash, jadi dia kasih aku 100 juta dibeliin ini aksesorisnya sama uang cash. Iya, tuh asli ini asli. Nggak bohong kan?